Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di pagi yang cerah ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semua dari kita pengen masuk surga. Betul? Dan tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka. Apakah jalan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah atau dipersulit? Dimudahkan atau dipersulit? Dimudahkan oleh Allah. Karena Allah itu sayang kepada kita. Dan salah satu bentuk kemudahan itu adalah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita jalan-jalan yang gampang, yang ringan, yang tidak memerlukan biaya besar. Kalau kita ikuti jalan itu, maka akan mengantarkan kita ke surga. Salah satu dari jalan itu adalah sebuah ibadah yang bernama zikir. Apa? Zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Sebagian orang menganggap zikir itu adalah sebuah amalan yang sepele. Sebuah amalan yang nggak penting, sebuah amalan yang remeh. Padahal kalau kita baca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cermati ayat-ayat Al-Quran, kita akan temukan ternyata zikir adalah amalan yang sangat istimewa. Bahkan bisa mengalahkan amalan-amalan yang lainnya. Contoh, saya bawakan di hadapan kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan sanad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Nabi SAW pernah mengajak diskusi para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian ku beritahu tentang amalan yang paling istimewa? Satu, amalan yang paling apa? Istimewa. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan akan mengangkat derajat kalian sangat tinggi. Mengangkat derajat. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Dan amalan itu, tiga, lebih istimewa daripada sedekah emas dan perak. Emas dan perak itulah harta yang paling apa? Yang paling istimewa. Sama mendoan istimewa mana? Emas. Ya, mendoan. Lebih istimewa daripada infak emas dan perak. Dan yang keempat,
Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini lebih istimewa daripada jihad fisabilillah. Berarti ada berapa? 4. 1, amalan paling istimewa. Oh, ada yang kelewat, subhanallah. Yang kedua, wa askaha inda malikikum. Dan paling dicintai oleh Allah. Berarti ada berapa tadi? 5. Ya, kita ulangi ya. Yang pertama, amalan itu paling istimewa. Yang kedua, paling dicintai sama Allah. Yang ketiga, mengangkat derajat kalian sangat tinggi. Yang keempat, lebih istimewa daripada sedekah emas dan perak. Yang kelima, lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Rasulullah SAW memberikan penawaran kepada para sahabatnya, mau nggak kalian ku kasih tahu sebuah amalan yang punya 5 keistimewaan sekaligus. Maka para sahabat ketika mendapatkan tawaran seperti itu, mereka menjawab, bala tentu wahai Rasul, kami pengen tahu itu amalan apa. Masa bisa ngalahin infak dengan emas dan perak? Masa bisa ngalahin jihad fisabilillah? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, qala dzikrullahi ta'ala. Amalan yang paling istimewa itu adalah zikir. Mengingat sinten? Allah. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya dengan membaca Al-Quran. Tadi jenengan lagi baca Al-Quran, itu namanya lagi apa? Zikir. Caranya bagaimana Ustaz? Tadi ketika pagi, ketika sore nanti baca apa? Zikir pagi, petang. Caranya bagaimana lagi Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Zikir. Apalagi Ustaz? Ketika kita mau berangkat kerja tadi, baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ketika nanti kita mau makan, baca apa? Bismillah. Setelah makan selesai baca? At'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itulah zikir. Jadi kita berzikir dengan membaca Al-Quran, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dengan berdoa, itu semuanya zikir. Salat zikir enggak? Salat zikir enggak? Kapan zikirnya? Zikirnya kapan? Setelah sholat atau pas sholat? Berarti setelah sholat nggak zikir? Zikir itu sebelum sholat, pas sholat, apa sesudah sholat? Semuanya. Wa aqimis sholata li dzikri. Lihat dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat agar kalian ingat aku. Ingat siapa? Allah. Berarti kita itu harus ingat Allah. Sebelum sholat kita ingat Allah. Ketika sholat kita ingat Allah. Sesudah sholat kita ingat Allah. Karena memang tujuan sholat itu adalah agar kita terbiasa mengingat Allah. Sebelum sholat kita dipanggil sama Allah Azza wa Jalla melalui lisannya muadzin, hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Makanya begitu kita dipanggil sama muadzin seperti itu, apa jawaban kita? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah. Alias kita itu tidak mungkin memenuhi panggilan dari muadzin untuk berangkat sholat kalau nggak dibantu sama siapa? Sama Allah. Berarti kita ingat sama Allah. Jadi bukan mengandalkan kekuatan pribadi kita.
bukan mengandalkan kecerdasan otak kita, bukan mengandalkan otot kita yang gede, bukan mengandalkan, oh saya keturunan kiai, keturunan ustadz, bukan. Kita bisa berangkat ke masjid, kita bisa menunaikan sholat, itu karena bantuan dari Allah. Makanya ketika kita mau sholat, kita ingat siapa? Ingat Allah. Itu sebelum apa? Sholat. Ketika sholat, kita juga harus ingat Allah. Karena tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Ada nggak orang pas sholat malah mengingat selain Allah? Mengingat apa? Kerjaan. Ya. Oke, mau siapa boy ya pesenannya ya. Ada orang seperti itu? Ada apa banyak? Wong endi? Wong lagi sholat malah nginget apa? Masakan. Wong lagi sholat malah nginget utang. Waduh ge, urung lunas kita kiane ge. Wong lagi sholat malah nginget masalah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan rekan kerja. Jadi ketika sholat itu ingat sinten? Ingat Allah. Dan kita tidak mungkin akan bisa fokus yang diistilahkan dengan khusyuk. Kalau kita tidak memfokuskan merenungi apa sih makna yang kita baca. Jadi ketika kita sholat, kita kan baca nggih? Baca apa? Ya macam-macam. Takbiratul ihram, kita baca apa? Allahu Akbar. Itu harusnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita ingat Allahu Akbar sih artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti yang paling besar cuma sinten? Allah. Selain Allah berarti kecil. Pekerjaan kecil. Order kecil. Masalah dengan keluarga kecil. Seluruh selain Allah kecil. Yang besar cuma Allah. Berarti ketika Allahu Akbar, fokus mengingat Allah. Karena selain Allah semuanya kecil. Setelah kita membaca Allahu Akbar, kita membaca apa? Doa iftitah. Iftitahnya jenengan ngagem napa? Allahu Akbar kabiro. Ada yang pakai yang lain? Apa? Allahumma ba'id. Terus ada lagi yang lain? Subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir. Jadi ketika kita membaca bacaan-bacaan tadi itu sambil isi artinya apa? Sehingga otak kita itu nggak kosong. Apa kata Nabi SAW? Inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya ketika sholat kita itu harus sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengingat Allah. Jadi ketika sholat itu yang kita pikirin bacaan ini artinya apa? Sambil direnungi. Termasuk ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Habis iftitah kan kita baca apa? Al-Fatihah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha apa? Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, Allah itu ternyata kasihan sama kita. Allah itu ternyata penyayang kepada kita. Buktinya sampai sekarang kita masih dikasih apa? Nafas. Nafas itu mahal apa murah? Sehari kita berapa kali nafas? Kata Imam Ibnul Qayyim, sehari kita itu bernafas 24.000 kali. Berapa? 24.000 kali. Itu 24 jam. Jenengan sudah hidup berapa jam? Hah? Beratus-ratus, beribu-ribu jam. Berarti kita sudah berapa kali bernafas? Berjuta-juta nafas. Kok masih banyak ngeluh? Gajinya kurang gede. Apa maning?
Ya. Motore urung lunas, HP-ne pecah apa nih? Apa sih? LCD-nya urung ganti. Aja kakek ngeluh. Setiap hari kita itu dapat nikmat berapa tadi? 24.000 nikmat. Jangan mau diganti nikmat dari 24.000 dikurangi 1 sih gue. Berarti 100 kali nggak nafas gitu. Mau? Diganti HP? Mau? Apa manfaatnya? 100 kali nggak nafas berarti apa? Mati. Apa manfaatnya mati punya apa? HP. Jangan banyak ngeluh. Ya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Itu kita merenungi Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita baca nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Karena kita sadar nikmat Allah kepada kita sangat banyak, maka kita pun mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu semuanya, termasuk suratannya. Termasuk apa? Suratannya. Makanya dianjurkan baca suratan ketika sholat itu jangan itu tok. Itu tok maksudnya apa? Kulhu, falak, nas. Kue tok, kawit paut. Nanti seperene suratannya ora ganti-ganti. Kenapa sih kita dianjurkan untuk gonta-ganti surat? Kenapa coba? Supaya kita itu mikir. Jadi keluarnya itu tidak otomatis. Kalau kita sudah hafal luar kepala, keluar itu otomatis jadi orang mikir. Tapi kalau misalnya kita gonta-ganti surat, kita bakalan apa? Mikir. Al-kafirun baik, mikir mbok. Ya, kisi berkisi apa? Ya. Kewalik-walik kan? Ya. Abut, ya wis kutul ngendi ki ora rampung-rampung. Mikir. Ketika mikir, akhirnya otak kita bekerja. Kayak mesin motor yang dinyalain, muter. Ketika bekerja otak kita, akhirnya kita berusaha untuk fokus. Gak ada kesempatan untuk mikir yang enggak-enggak. Mikirnya yang iya. Apa mikir yang iya? Ya bacaan sholat tadi. Makanya di sini kan dianjurkan, ngapal suratan, iya, dipakai buat sholat. Sehingga ketika sholat kita itu ada yang dipikirin. Yang dipikirin adalah bacaan-bacaan sholat kita. Ayat-ayat yang kita pakai di dalam sholat kita. Begitu pula ketika kita nanti ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Apa sih artinya? Maha suci Allah yang maha agung. Allah itu maha suci. Tidak mungkin Allah itu menakdirkan yang jahat buat kita. Pasti takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Maha suci Allah. Ketika i'tidal pun juga demikian. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar apapun, siapapun yang memujinya. Jadi ketika kita memuji Allah, Allah akan dengar kita. Kalau kita zikir, Allah akan dengar curhat kita, doa-doa kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi itulah zikir. Jadi zikir itu adalah amalan yang paling istimewa. Oke, pertanyaannya, apakah cukup zikir saja? Berarti nggak perlu sholat, nggak perlu lagi? Sedekah, nggak perlu puasa, nggak perlu haji. Apa seperti itu? Seperti itu atau tidak? Tidak. Karena ada sebagian orang, ini perlu saya ingatkan, karena ada sebagian orang menganggap bahwa sing penting emut, sing penting eling. Lho kok jeneng ora salat? Lho mbok aku wis eling.
Aku mau wis emut Allah, wis cukup. Enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Mari kita perhatikan hadis yang saya bawakan di sini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai baik oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayyul jihadi a'zamu ajran. Pada suatu hari ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasul, jihad yang paling agung yang seperti apa?" Begitulah para sahabat akan melakukan sesuatu nyari yang paling grade-nya tinggi. Nyari yang grade-nya paling tinggi. Grade siapa? Grade siapa? Grade. Tingkatan. Nyari yang tingkatannya paling tinggi. Nggak mau yang biasa-biasa saja. Para sahabat Nabi SAW itu ketika beribadah nyari yang paling istimewa. Yang paling berkualitas, yang paling tinggi tingkatannya. Maka ketika sahabat ini datang menemui Nabi SAW, tanya tentang jihad, bukan sekedar jihad, tapi jihad yang levelnya paling tinggi itu yang seperti apa? Karena nggak semua orang berangkat jihad, pahalanya sama. Ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya kecil, bahkan ada yang nggak dapat pahala. Sama sholat pun juga demikian. Jangan pikir orang satu masjid itu pahalanya sama. Enggak, beda-beda. Maka sahabat ini datang kepada Nabi SAW, pengen tahu jihad yang paling istimewa itu yang seperti apa. Dengar jawabannya. Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Jihad yang paling istimewa adalah jihad yang paling banyak zikirnya. Yang paling apa? Banyak zikir. Berarti ketika jihad sambil nopo? Zikir. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mengingat Allah. Saya kenapa jihad? Karena mencari ridho Allah. Itu namanya zikir. Jadi jihad bukan untuk ngumpulin apa? Apa kalau habis selesai jihad ngumpulin apa? Bukan untuk ngumpulin harta rampasan perang. Bukan untuk mencari lari terus kayak keren kayak wani banget kayak hebat. Seorang pemberani. Bukan. Orang yang jihadnya paling istimewa adalah ketika jihad dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan zikir. Zikir masuk ke jihad. Jadi zikir itu masuk ke seluruh amalan. Makanya kemudian orang itu tanya lagi. Fa ayyus shaimina a'zamu ajran. Wahai Rasul, orang yang puasa yang pahalanya paling gede itu siapa? Karena nggak semua orang puasa dapat pahala. Malah ada orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus. Maka orang ini nggak mau. Puasanya cuma dapat lapar dan haus. Dia pengen dapat pahala. Dan nggak sekedar pahala. Tapi dia pengen dapat pahala yang paling besar. Wahai Rasul, orang yang puasa yang pahalanya paling besar yang seperti apa? Nabi SAW jawabannya sama. Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Orang yang puasanya paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikir ketika puasa. Maksudnya kepriwe Ustaz? Pas puasa niku menghabiskan waktunya untuk mengingat Allah. Bukan untuk dolanan HP. Bukan untuk nonton TV. Bukan untuk dopokan. Ada orang puasa menghabiskan waktunya untuk ngobrol. Banyak. Ngobrolnya apik-apik apa ora apik? Ya namanya orang ngobrol itu ya kadang-kadang sing diomongi tanggane. Wong se-RT kena kabeh. Kecuali awake dhewe. Aibnya itu kelihatan semuanya. Sudah habis satu RT pindah apa? RT sampingnya. Semuanya. Berjam-jam menghabiskan waktu untuk ngobrol, ghibah, ngomongin orang lain. Karopetan. Ya, ngendongane tanggane karopetan karo Bu Anu ya jen. Mase anyar kayane nyupang kayane. Mulai suudzon. Ya, ngrasani. Bakal anu kayak motor yang anyar, paling ngutang.
terus ngomongin satu-satu gitu. Lagi puasa tapi nggak mengingat Allah. Seharusnya ketika lagi puasa itu banyak-banyak apa? Baca Quran. Banyak-banyak zikir. Makanya ketika puasa Ramadan dan juga dalam momen yang lain disunahkan untuk iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah fokus betul-betul menghindari aktivitas yang sifatnya duniawi. Makanya iktikaf itu kan kerjanya cuma baca Quran, sholat, zikir, donga. Ya. Makanya salah kalau iktikaf bawa HP itu salah. Ya. Iktikaf kerjanya nyekeli HP terus. Ya enggak. Iktikaf itulah fokus beribadah. Ya bawa HP cukup hanya sekedar untuk hubungi keluarga. Tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali megang apa? HP terus. Yo apa gunanya iktikaf? Ya. Jadi ketika puasa mengingat siapa? Mengingat Allah. Terus ditanya lagi, "Tsumma dzakara lana as-salata waz-zakata wal-hajja was-shadaqah." Kemudian orang itu tanya lagi, "Wahai Rasul, orang yang sholat pahalanya paling besar siapa? Orang yang zakat pahalanya paling besar siapa? Orang yang haji pahalanya paling besar siapa? Orang yang sedekah pahalanya paling besar siapa?" Jawabannya sama semuanya. Yang paling banyak berzikir mengingat Allah. Berarti kalau kita lagi sholat, ingat sinten? Allah. Lagi sedekah, ingat Allah. Sedekah ingat Allah sih kepriwe? Sedekah ingat Allah. Pripun? Niat. Niatnya sih ikhlas. Itu namanya ingat Allah. Ya. Haji. Ingat Allah bagaimana? Sama. Jadi jangan haji live streaming. Lagi haji kok mau ngendi-ngendi apa? Update status. Sudah sampai ke Mekah. Nanti habis itu sudah berangkat ke Musdalifah. Fotonya cekrik. Pas ngarep Ka'bah gitu nonton foto ya. Aku kon kayak wong donga ya. Priwe ya, ben keton kayak wong nangis ya. Ngambil apa? Air terus diapain? Ditelesi ya. Ya ya. Wis urung lu cepret. Perintelan hasilnya. Wah, kurang. Bari ini mana? Subhanallah. Wong lagi haji malah mikirin update status. Umroh juga demikian. Buat pamer. Buat mencari subscriber. Buat nyari like. Ya. Begitu anak sing unlike, wah jengkel pol ki sapa ki? Di unfriend by ki. Ya. Lu ngapain? Harus selalu mengingat sinten? Allah. Ketika kerja mungkin nggak mengingat Allah. Priwe carane? Ya zikir tadi. Arep masak ya maca Bismillah. Pas lagi goreng bisa nggak? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Bisa nggak? Orang kasihan gue. Ya bisa kalau memang dia bisa bagi fokus. Kalau dia nggak bisa bagi fokus, paling tidak yang dengerin pengajian. Dengerin pengajian itu zikir nggak? Zikir. Sekarang ini kita ini lagi melakukan majelis zikir. Jadi ini namanya ini majelis apa? Zikir. Jadi majelis zikir itu orang kudu sing sirai gede-gede. Ya, orang. Ini nih kita ini sekarang, ini lagi majelis zikir namanya. Karena kita lagi mengingat Allah. Dari tadi kan kita ingat Allah, ingat sholat, ingat puasa, ingat haji. Itu semuanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika lagi kerja misalnya, kemudian diperbolehkan sambil dengerin apa? Pengajian, itu Masya Allah. Ketika di mobil mungkin nggak dengerin pengajian? Mungkin. Radio? Insani. Pira gelombangnya? Hah? Ya orang ngerti ya. Ngesuk kok kurang makat mangan ini loh. Berapa gelombangnya? 88.8 FM apa AM? FM. Ya, dengerin ketika di mobil, ketika di rumah. Ya.
Jadi pada karopetan karo ngerasani, kan mendingan karopetan karo ngaji. Ya. Sehingga dapat dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Apa dunianya dapat? Tumane. Kutunya dapat, akhiratnya dapat. Dapat ilmu, dapat pahala. Ya. Jadi amalan yang paling utama adalah apa? Zikir. Karena zikir bisa masuk ke seluruh ibadah yang kita kerjakan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Ada? Dari atas, ibu-ibu. Kalau tidak ada, alhamdulillah teman-teman. Tidak ada? Baik. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada? Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh menciptakan gerakan ataupun sesuatu benda yang mungkin itu dijadikan untuk tambahan untuk mengingat atau berzikir gitu. Gerakan-gerakan misalnya biar menambah untuk mengingat atau berzikir. Ya. Apakah boleh nambah gerakan atau benda untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, kalau gerakan itu dianggap sebagai bagian dari agama, maksudnya kalau nggak pakai gerakan seperti itu dianggap kurang afdol, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Contoh misalnya, oh kalau zikir nggak geleng-geleng berarti zikirnya kurang khusyuk, kurang afdal, itu tidak boleh. Ya. Karena itu membuat sebuah aturan yang nggak dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan bolehnya? Bolehnya adalah ketika gerakan itu memang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Contoh yang paling gampang adalah gerakan-gerakan di dalam sholat. Ada ruku, ada apa? Sujud, ada i'tidal, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Kalau gerakan-gerakan itu memang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu yang harus dilakukan. Makanya kalau kita perhatikan gerakan-gerakan itu sangat detil sekali. Hadis-hadis yang membicarakan tentang itu. Saya kasih contoh. Ketika kita berdiri saat sholat, kita disunahkan tangannya kemana? Sedekap pula. Ya enggak? Sedekap itu caranya betul-betul diajarkan sama Nabi. Jadi bukan sekedar sedekap. Kayak gimana sedekap apa? Apa boleh sholat kayak gini?
Oh, enggak. Ini kan sedekap juga. Tapi berhubung gerakan inilah gerakan ibadah, maka cara sedekapnya itu diajari. Ada beberapa cara, misal. Ada satu cara Nabi SAW ngajarin supaya ini nih. Tangan kanan megang apa? Ini apa namanya? Pergelangan. Tangan kanan megang pergelangan tangan. Ini contoh. Contoh yang lain. Dalam beberapa kesempatan Nabi SAW bukan memegang, tapi meletakkan. Meletakkan telapak tangan kanan mengenai 3 bagian dari tangan kiri. 1, ini punggung telapak tangan. 2, pergelangan. 3, lengan. Berarti posisinya kayak gini. Jadi bukan diapain? Bukan digenggam, tapi diletakkan. Kayak gini. Enggak cuma cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Termasuk diletakkan di bagian mana dari tubuh kita, bagian depan. Apakah diletakkan di bawah sini? Atau diletakkan pas di atas pusar? Atau diletakkan di samping? Atau diletakkan di mana? Dada. Itu diajarkan sama Nabi SAW. Jadi ketika gerakan-gerakan itu disunnahkan sama Nabi SAW, maka diajarkan secara detail. Ya. Ketika kita takbiratul ihram, gerakan atau bukan? Gerakan. Itu diatur telapak tangannya menghadap kemana. Posisi jari-jarinya kayak apa. Kemudian ketika diangkat itu setinggi apa. Itu dijelaskan detail sekali. Kenapa? Karena gerakan itu disunahkan sama Nabi SAW. Nah, kalau nambah gerakan baru yang nggak dicontohkan sama Nabi SAW, maka jangan. Ya, maka jangan. Itu gerakan. Kalau benda Ustaz, boleh nggak Ustaz? Misal, kita zikir pakai apa? Pakai tasbih. Ya. Kalau sekarang pakai digital, tek gitu. Itu apa boleh Ustaz? Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus, apalagi menganggap bahwa oh kalau zikirnya nggak pakai tasbih berarti zikirnya kurang afdhal, itu nggak boleh. Sampai level menganggap orang yang zikir nggak pakai tasbih itu kurang afdhal, itu nggak boleh. Ya. Kapan bolehnya? Kalau dia itu kesulitan untuk menghitung. Apa? Kesulitan untuk menghitung. Menghitung apa? Menghitung jumlah zikir. Loh Ustaz, apa ada orang kesulitan? Ada. Mungkin karena sudah terlampau tua. Dia nggak tahu ini sudah seberapa sih ya. Zikir itu yang angkanya paling banyak yang dijelaskan sama Nabi SAW angka berapa? 100. Apa itu 100? Baca apa? Istighfar di pagi atau sore. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus apa lagi yang sampai 100? Subhanallah wa bihamdihi 100. Apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga 100 pagi atau sore. Nah, kalau ada sebagian orang nggak bisa, kisiwis pira ya. Orangnya sudah tua-tua, sudah kesulitan. Kalau memang tujuannya untuk membantu sekedar menghitung karena dia nggak bisa ngitung dengan apa? Jari-jarinya enggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak kita yang muda-muda seperti ini masih bisa ngitung pakai jari. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, fa innaha mustantaqatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya jari-jari yang dipakai untuk ngitung zikir tadi nanti di hari kiamat
akan bersaksi di hadapan Allah bahwa ini jari dipakai buat zikir. Ada riwayat seperti itu. Berarti mendingan pakai apa? Jari. Ya. Itu terkait dengan nambah barang. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Ustaz, tentang sholat. Ketika kita sholat, apa namanya, yang tadi biasa kita lakukan kan mengingat ini dan itu, yaitu apa namanya caranya itu gimana ya Ustaz? Apa kita langsung kembali ingat kepada Allah, apa kadang pikiran kita tuh terlanjur memikirkan hal yang lain gitu? Yeah. Mohon izin untuk caranya. Ya. Jadi cara untuk khusyuk itu kan pembahasan yang panjang banget. Tapi kalau misalnya kita mau ringkas, itu ada yang pra berarti sebelum, okay? Ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Pra berarti sebelum sholat. Sebelum sholat itu harus kita siapkan. Harus kita persiapkan. Makanya banyak zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca sebelum sholat. Contoh misalnya, ketika muadzin mengumandangkan azan, sunnahnya apa kita? Menjawab kan? Itu zikir itu. Jadi kita itu prepare siapa? Mempersiapkan otak, mempersiapkan akal, mempersiapkan hati. Jadi sebelum sholat itu kita persiapkan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk itu khusyuk tuh nggak. Jadi harus ada pranya. Contoh zikir ketika mengumandangkan azan. Ketika kita keluar mau berjalan ke masjid, keluar rumah kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ingat lagi. Menyiapkan ibaratnya pemanasan, ya. Mengingat Allah, mulai mengingat Allah. Ketika kita berjalan ke masjid misalnya, dari rumah ke masjid, ada nggak doanya? Ada. Apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Masih panjang. Aku was apa Ustaz? Apa? Nura. Nura sih artinya apa? Cahaya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ada cahaya, di mulutku ada cahaya, di mataku ada cahaya, di telingaku ada cahaya, di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya, di kananku ada cahaya, di sampingku ada cahaya, kiriku, depanku ada cahaya, belakangku ada cahaya. Intinya itu, minta cahaya. Jadi ketika berangkat ke masjid, gue orang dolanan HP. Apa mending main game? Enggak. Jadi dia sudah prepare, dia nyiapin ketika berangkat ke masjid, sudah menyiapkan otaknya, menyiapkan hatinya untuk mengingat Allah. Masuk masjid, ada nggak bacaannya? Ada. Apa jajan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada lagi. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ada lagi? Ada. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Masuk masjid kita zikirlah. Apalagi ketika sholat. Ingat Allah. Antara azan dengan iqamah berdoa. Ini kan semuanya pra. Jadi sebelum sholat, supaya bisa khusyuk tuh pranya itu harus dijalankan semua. Masalahnya banyak di antara kita. Pranya enggak. Begitu qomat langsung apa? Melayu. Sampai ke masjid. Ngos-ngosan. Bagaimana orang lagi ngos-ngosan bisa khusyuk? Ya angel. Karena peranya nggak dijalankan. Ya. Itu pra. Kemudian ketika sholat. Nah ketika sholat tadi sudah saya sampaikan. Beri caranya supaya sholatnya kita itu nggak kemana-mana.
merenungi bacaan yang kita baca. Ya Ustaz sudah berusaha tapi ya setannya teka maning. Ya dilawan. Caranya ta'awud. Apa caranya? Ta'awud siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus setelah itu mengeluarkan dari mulut udara dan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Kemana? Sebelah kiri bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kemana? Kiri bawah. Bukan ke samping. Anak tanggane. Masa ngidui tanggane? Ke kiri bawah. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Wahai Rasul, ketika sholat, saya ini selalu terganggu dengan pikiran macam-macam. Sampai saya lupa sudah rakaat keberapa. Kalau jenengan jadi makmum sih gampang. Kurmelu apa? Imam. Sing angel ketika jadi imam. Kalau enggak sholat sendirian kis rakaat bira gitu. Sahabat itu datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, saya ini ketika sholat mikirnya macam-macam. Sampai saya lupa sudah berapa rakaat. Apa kata Nabi SAW? Itu adalah godaan syaitan yang namanya khinzab. Itu setan yang spesialisasinya ganggu wong salat. Maka kemudian Nabi ajarkan tadi. Supaya ta'awud sama meludah ke kiri bawah. Berapa kali? 3 kali. Kata sahabat itu, alhamdulillah, semenjak saya amalkan nasihat Nabi, saya selalu bisa fokus ketika sholat. Maka monggo dipraktekkan. Jam 8 nggih. Pas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.